Selamat datang pecinta sepak bola. Jangan lupa subscribe, like, and di-share. Terima kasih semuanya. Sherlock adalah pemain yang sangat dihargai di Atletico, tetapi sering harus puas dengan peran sebagai pemain cadangan dan karenanya tidak merasakan kepercayaan penuh dari pelatih Diego Simeone. Di Juventus, mereka berencana untuk merombak hampir seluruh lini serang musim panas ini. Dusan Vlahovic, yang hengkang tanpa biaya transfer, serta terutama Lois Openda dan Jonathan David, tidak mampu memenuhi ekspektasi. Selain itu, Juventus tidak dapat mengandalkan Arkadiusz Milik yang sangat rentan cedera. Dalam upaya untuk kembali lolos ke Liga Champions musim depan, klub ini finish di peringkat ke-6 musim lalu. Pelatih Juventus Luciano Spalletti mengandalkan Sherlock. Pelatih asal Italia itu telah memberitahu pemain asal Norwegia tersebut bahwa ia dianggap sebagai rekrutan impian Juventus. Sherlock tampaknya menghargai kepercayaan tersebut dan telah mencapai kesepakatan mengenai kontrak jangka panjang. Kabarnya, ia bisa mengantongi 4 juta euro bersih per musim. Hambatan besar saat ini adalah Atletico, di mana Sherlock memiliki kontrak hingga pertengahan 2028. Klub Spanyol tersebut menginginkan lebih dari 30 juta euro untuk striker yang telah mencetak 44 gol dalam 107 pertandingan untuk klub tersebut. Dalam upaya menekan harga yang diminta, Juventus berharap Nico Gonzalez, yang musim lalu sudah bermain sebagai pemain pinjaman untuk Atleti, dapat digunakan sebagai alat tukar. Pemain asal Argentina itu terikat kontrak hingga pertengahan 2029 di Turin, di mana ia tampaknya tidak memiliki masa depan. Di stasiun TV Norwegia TV2, diperkirakan negosiasi akan semakin intensif dalam beberapa hari ke depan. Sherlock saat ini sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia, tetapi jika hal itu terjadi, ia juga dapat menjalani tes medis di Amerika Serikat oleh Juventus. Paris Saint-Germain tidak berencana melepas Vitinha atau Joao Neves, demikian dikonfirmasi oleh Fabrizio Romano pada hari Minggu. Sebelumnya, media Spanyol Marca melaporkan bahwa Real Madrid ingin memperkuat skuadnya dengan salah satu dari kedua gelandang tersebut. Rumor mulai beredar setelah calon presiden Florentino Perez menyatakan akan mengajukan tawaran sebesar 150 juta euro, yang menurutnya merupakan tawaran tertinggi dalam sejarah klub asal Madrid tersebut. Marca kemudian menyebut nama Vitinha dan Neves, terutama setelah Perez mencoret beberapa nama dan menegaskan bahwa yang dimaksud adalah seorang gelandang. Bukan Olise, bukan Doku, dan bukan Haaland, kata Presiden Real Madrid saat ini. Namun, juara Prancis dan pemenang Liga Champions tersebut kini telah menegaskan bahwa kedua pemain tersebut tidak dijual. Menurut Romano, mereka tidak dijual, tak tersentuh, dan merupakan bagian esensial dari proyek. Jadi, bagi Real Madrid, ini tetap hanya sebatas rumor. Vitinha yang berusia 25 tahun bergabung dari Porto pada 2022 dengan biaya sekitar 41,5 juta euro dan berkembang pesat menjadi kekuatan yang tak tergantikan di lini tengah. Rekannya di lini tengah, Joao Neves, memiliki kisah yang serupa. Neves yang berusia 21 tahun didatangkan dari Benfica pada musim panas 2024 dengan biaya hampir 66 juta euro dan sangat layak dengan harganya. Ia dengan cepat menjadi pemain andalan dan hingga saat ini telah memainkan 97 pertandingan untuk klub asal Paris tersebut. FIFA mengumumkan pada awal pekan ini bahwa mereka akan melarang penonton membawa botol air minum sendiri ke dalam stadion. Organisasi supporter serta Perdana Menteri Inggris Keir Starmer pun menanggapi hal tersebut dengan kemarahan. Federasi Sepak Bola Dunia tersebut telah mendengarkan kritik tersebut dan kini membatalkan kebijakan yang telah mereka tetapkan. Beberapa ahli medis membunyikan peringatan ketika diketahui bahwa botol air minum tidak boleh dibawa masuk. Di antaranya Malcolm Mistry, dosen universitas di London, dan Oliver Gibson, seorang dokter dari London, tidak memahami keputusan tersebut, yang menurut mereka meningkatkan risiko masalah kesehatan. Selama Piala Dunia, suhu ekstrim diperkirakan akan terjadi, terutama pada pertandingan di Meksiko dan Amerika Serikat. Diperkirakan suhu dapat mencapai di atas 30 derajat pada beberapa pertandingan. Meskipun FIFA memperhatikan kesehatan para pemain dengan mewajibkan jeda minum di setiap babak, awalnya para penggemar tidak diperbolehkan membawa botol air minum sendiri. Namun, Badan Sepak Bola Dunia tersebut kini telah mengubah pendiriannya. Heimo Skirgi, Chief Operating Officer Piala Dunia 2026, menjelaskan aturan yang telah disesuaikan. Setiap penonton diperbolehkan membawa satu botol air plastik sekali pakai yang lembut dengan kapasitas maksimal 560 ml ke stadion. Skirgi juga menjelaskan botol apa saja yang masih dilarang. Botol air keras yang dapat ditutup kembali, yang dapat menimbulkan risiko keamanan dan keselamatan, katanya. Selama pertandingan Piala Dunia pertama Belanda di Arlington, suhu siang hari diperkirakan mencapai 34 derajat. Selain itu,
Ada peringatan cuaca panas ekstrim. Selamat datang pecinta sepak bola. Jangan lupa subscribe, like, and di-share. Terima kasih semuanya.